Pak Tono sama Pak RT ya. Iya. Apa sih Pak masalah utama petani itu sekarang dari segi apa saja gitu Pak masalahnya? Pak nggak usah satu dulu, Pak Tono dulu. Sekarang keluhan masalah harga-harga Pak ya. Sayuran mari murah. Obat-obat. Harga obat-obatan tinggi, penjualan petani terlalu murah Pak sekarang Pak. Nah, itu untuk tanaman apa saja? Seperti tomat, cabai, burko, kacang-kacangan, seperti gitu aja Pak. Tapi kan ini juga ada waktunya dia harga cabai tinggi, Ya. ada brokoli tinggi, harga lainnya tinggi kan dia biasa itu dari tahun ke tahun. Iya. Tinggi turun itu. Ketika semua petani nanam cabai, harga turun. Ada turun. Ketika cabai sedikit, harga naik. Ya. Nah itu kan udah seperti biasa itu. Seperti sekarang Nah ini kan. tidak ada pengaruh itu. Nah sekarang mungkin yang Bapak masalahkan itu ya mungkin ya masalah harga obat Obat-obatan Pak, mahal. ya. Berapa persen naiknya? Hampir 5% Pak. 5%. Ya. Nah itu biasa itu Pak. Kalau naik 5% nggak apa-apa Pak. Ya. Nah tapi yang saya kasih tahu ke Bapak, misalnya Pak Dadang itu beli racun dari Cina, sekarang naiknya 50%. Naiknya 80%. Nah, ada naiknya yang herbisida itu naiknya 100%. Ya, jadi kalau seandainya masih ada Bapak dapat murah berarti stok lama itu. Nah, tahun depan Bapak beli obat itu naiknya bisa 30%. Bisa 50%. Ya. Nah, itu masalah itu Bapak tidak bisa hindari. Nah, kalau Bapak RT apa Pak masalah itu? Sama dengan Pak Tono? Iya sama. Sama dengan Pak Tono ya, Pak RT ya. Saran saya saja itu harga itu pasti akan naik terus Pak. Tidak akan ada cerita harga turun. Nah, tapi kita lihat sekarang harga komoditi petani juga naik dia. Seperti jagung naik. Kelapa sawit, Bapak mungkin kalau ibu-ibu ya Bu ya, beli minyak goreng sekarang naik, harga udah naik. Jadi sudah ada produk-produk yang komoditas itu harganya naik Pak. Nah tinggal menunggu ini cabai ini naik kapan. Kan kuncinya itu, kunci persoalan di pertanian ini sekarang kuncinya. Kalau seandainya cabai ini tidak ada yang beli, harga kan jatuh. Nah kalau tomat tidak ada yang beli, busuk, buang. Nah kalau bawang mungkin bisa disimpan. Kalau cabai mungkin nggak tahu, mungkin bisa dikeringkan ya, nggak tahu ya. Nah sekarang Bapak sebagai petani itu harus itu Pak, harus pintar-pintar. Nah kita kemarin ketemu tuh dengan Pak Haji Endang itu di daerah apa namanya? Japati juga. Nah dia ganti polanya, dari punya 1 hektar dia tanam cabai misalnya 1/3 hektar. Dia tanam jagung. Kemudian dia tanam tomat, dia tanam kubis. Nah, dia campur Pak, sehingga dalam satu musim itu tanamannya banyak macamnya. Kalau jatuh di kubis, di cabai naik. Kalau jatuh di cabai, di tomat naik. Nah, jadi dia dan itu. Nah, sekarang Pak Tono nih sama Pak RT, nah harus pintar-pintar juga, ya. Kalau ini persoalan ini Bapak bawa terus, tidak akan selesai. Tinggal Bapak pintar-pintar cari tanaman. Orang tidak tanam cabai nih, Bapak pergi ke toko tanya cabai yang bibitnya laku apa sekarang? Cabai, Bapak jangan tanam cabai. Karena itu risikonya harga pasti turun. Kalau banyak tomat, nah Bapak jangan tanam tomat. Nah, Bapak pintar-pintar gitu, ya. Itu saran dari saya aja. Ya karena cerita seperti ini kan saya sudah lebih kalau saya di bidang pertanian ini, saya kan peneliti ya. Di bidang pertanian ini saya sudah 80, 20, 40 tahun saya Pak. Pertanyaan Bapak seperti ini dari dulu sampai sekarang sama aja. Harga jatuh, harga naik itu. Nah itu saran saya gitu. Itu di daerah Kuningan. Itu mereka tanam padi ya. Nah selesai padi, mereka kan tahu harga jatuh tuh. Mereka tanam ubi jalar Pak. Tanam ubi jalar dia. Dia tidak pupuk sama sekali, dia memanfaatkan pupuk sawah. Ya itu. Nah itu dia panen Pak, lumayan Pak itu. Nanti setelah itu dia lihat harga masih tidak bagus, dia tanam jagung. Sekarang lagi bagus sekarang. Apa itu? Bijalar.
ubi jalar. Iya. Nah, tapi kalau Bapak semua orang tanam ubi jalar, harga jatuh. Soalnya sekarang yang tanam nggak ada. Nah, itu Pak kuncinya sama aja Pak. Kalau Bapak tanam, orang banyak tanam, itu apa namanya, harga naik. Tapi kalau banyak tanam, harga turun. Nah, Bapak tinggal pintar-pintar aja Bapak. Ya Pak ya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan sukses ya Pak. Iya. Bapak di samping berusaha serius, Bapak juga harus berdoa. Ya biar aja orang turun harganya, Bapak giliran Bapak naik. Tapi Bapak lihat, kalau bibit cabai laku, Bapak jangan tanam cabai. Tak pasti itu nggak ada cerita itu. Ya Pak ya. Tapi hancur Pak, nasib budak. Bapak harus banyak Pak. Kita orang petani ini Pak tidak bisa lepas dari zakat. Iya. Kalau Bapak panen, Bapak bayar zakat. Iya. Nah itu kalau zaman pertanian itu zakatnya kan banyak Pak. Nah Bapak jangan merasa rugi karena ini kan gratis dikasih Allah ini. Nah kalau Bapak bayar zakat, insya Allah hama itu lari Pak, dia pindah ke sebelah yang tidak bayar zakat. Nah Bapak bayar zakat, ya. Kalau saya pegawai gaji saya kan tidak itu ada batas waktu saya bayar zakat. Kalau Bapak kan setiap panen nggak mau cerita dia mau luas berapa, mau panen berapa, tidak ada cerita. Panen 10%. Nah beda dengan pegawai nggak ada pajak dia. Tapi kalau saya mau zakat boleh juga, tapi tunggu itu dulu, tunggu sampai isapnya. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.